Mereka bukan jemaat. Coba kalau mereka jadi jemaat, mereka ngerti khotbah ini ada isinya. Saya mau bilang sekali lagi saudara ya, dalam kehidupan setiap kita Tuhan juga bisa izinkan saudara dan saya ngalamin dalam keadaan membiarkan kita. Saya mau bilang saudara karena Tuhan mau menyadarkan kita saudara. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu apa yang Tuhan mau sadarkan dalam kehidupan pribadi karena setiap orang berbeda-beda. Tapi saya mau bilang saudara, kalau Tuhan lagi izinkan keadaan sepertinya membiarkan kita, sama-sama bilang sama saya sadar. Orang tua, spesifik ayah, pasti mengerti ini saudara. Saya punya anak ini saudara, anak saya itu saudara, itu dia suka banget main pintu saudara. Dia ngikuk. Dia suka banget main pintu. Dan saya sudah bilang, Johanna jangan, ngikuk. Iya. Dan saya mau bilang ya, ada saat di mana saya biarkan dia kejepit di pintu saudara. Iya, bukan saya jahat, ini cuma bapak-bapak yang ngerti ini memang. Karena saya mau bilang saudara, ibu-ibu kadang-kadang nggak ngerti. Kenapa? Karena cara ibu mengasihi berbeda dengan cara ayah mengasihi saudara. Ibu-ibu mengasihi dengan penuh kelembutan. Kalau ayah mengasihi ada ketegasan di sana, saudara. Makanya dalam Alkitab dikatakan kasih bapak bukan kasih ibu. Tepuk tangan buat apa itu? Tapi iya kan, makanya ada banyak ibu-ibu kalau orang tua ayahnya lagi tegur anaknya, ada banyak ibu-ibu belain anaknya, jangan, gua 9 bulan mengandung, jangan. Langkahi dulu. Jangan ketawa mau bertobat. Saya mau bilang ya, kalau bapak-bapak lagi tegur anak, ibu-ibu jangan belain apalagi depan anak. Betul bapak-bapak? Iya. Karena saya mau bilang saudara, bapak-bapak mendidik dengan ketegasan saudara. Saya nggak merasa bilang jangan ya. Saya biarkan dia kejepit. Ketika dia kejepit, itu membuat dia sadar bahwa omongan ayahnya itu betul, bahwa main pintu itu berbahaya saudara. Nah dalam hidup kita juga sama. Kadang-kadang Tuhan bisa biarkan saudara dan saya seperti dalam masalah tantangan persoalan untuk menyadarkan kita bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Karena orang kalau nggak pernah ada masalah tantangan persoalan kadang-kadang sombong dan merasa nggak butuh Tuhan saudara. Kalau jalan, waduh bukan cuma lagu atas sih, lubang hidung langit. Iya. Kadang-kadang Tuhan bisa izinkan membiarkan saudara dan saya ngalamin kehilangan untuk menyadarkan kita betapa penting satu kata itu bersyukur saudara. Saya nggak tahu setiap orang punya keadaan yang berbeda-beda. Tapi kalau Tuhan lagi izinkan saudara dan saya seperti membiarkan kita, saatnya kita harus sadar. Sama-sama bilang sama saya, aku harus sadar. Bilang kanan kirimu, kamu harus sadar. Bilang sama yang ngomong kamu juga, jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa alasan Tuhan membiarkan saudara dan saya seperti membiarkan kita saudara? Yang kedua adalah karena untuk menguatkan. Sama-sama bilang sama saya untuk menguatkan. Sama-sama bilang sama saya untuk menguatkan. Sama-sama kita lihat saudara ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dalam 1 Yakobus 1 sama-sama. Saudara di sana, yuk boleh bilang aku diberkati. 3, ya, berbal. Bagian awal dikatakan apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam apa? Pertanyaan saya, pencobaan hal yang mudah atau hal yang sulit? Hal yang berat atau hal yang ringan? Saya mau bilang saudara, logikanya kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, banyak dari kita akan berpikir bahwa apa? Tuhan akan melepaskan kita dari pencobaan, betul ya? Kita akan berpikir bahwa oh Tuhan akan menolong saya ketika dalam pencobaan. Atau kalau perlu Tuhan sebelum pencobaan itu kita terjadi, kita masuk ke sana, Tuhan sudah lepaskan kita, sudah singkirkan kita, sudah tolong kita supaya kita nggak masuk dalam pencobaan. Tapi dalam ayat ini coba belum munculkan lagi saudara. Kalau saudara perhatikan dikatakan apa? Berbahagialah. Tuhan nggak melepaskan, tetapi Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan membiarkan. Tetapi saya mau bilang saudara, ada tujuan Tuhan di balik semua itu. Sebab apabila ia sudah tahan, sama-sama bilang sama saya punya daya tahan. Sama-sama bilang sama saya menjadi kuat. Jadi ada saat di mana Tuhan sepertinya membiarkan saudara dan saya adalah untuk supaya saudara dan saya jadi pribadi yang kuat. Katakan amin. Karena mohon maaf ya, kalau saudara dan saya dalam masalah tantangan persoalan Tuhan tolong terus, mohon maaf ya, kau akan jadi anak Tuhan yang lembek saudara. Iya, kalau ada masalah tantangan persoalan sedikit-sedikit Tuhan tolong, kau gak akan pernah jadi kuat. Makanya dalam sebuah ilmu parenting dia bilang begini saudara, orang tua yang selalu menolong anaknya, apalagi di usia 1-7 tahun, akan membentuk mendidik anaknya jadi pribadi yang lembek, yang lemah saudara. Makanya ada saat di mana orang tua harus membiarkan anaknya. Supaya apa? Supaya dia jadi kuat, jadi cerdas, jadi bijaksana saudara. Jadi jangan ditolongin terus anaknya. Tuhan juga sama, ada saat di mana Tuhan gak tolong kita seperti membiarkan kita, karena Tuhan mau kita kuat, katakan amin. Saudara tahu telur rebus? Tahu ya, telur kan itu ringkih, fragile. Iya kan? Kalau jatuh langsung pecah kan? Nah, ada proses yang namanya merebus. Ketika direbus, itu buat si telur sebenarnya tidak mengenakan. Kalau dia bisa teriak, dia bisa nyanyi, panas. Iya kan? Tapi kita biarkan telur itu direbus, supaya untuk apa? Menguatkan dia, saudara. Ya udahlah, saya ganti aja analoginya lah, nggak usah itulah. Kasih analogi, malah lapar. Ya udah, saya analogi yang berbeda. Saya suka fitness. Ya, walaupun nggak konsisten, makanya nggak pernah gede-gede badan saya. Tapi saya tahu Tuhan yang mungkin mau seperti itu supaya saya nggak jadi sombong. Karena saya kalau udah rajin fitness, badan saya gede, saya foto beda sudah. Iya, coba.
sukacita. Haleluya. Yang mau bilang ngaji silakan. Makanya nggak fitness, nggak konsisten, makanya nggak jadi gede, saudara. Nah, tapi begini saudara ya, saya suka fitness dan satu ketika saya daftar fitness saudara, setelah saya daftar fitness ternyata personal trainernya Jemaat Tiberias saudara. Dan dia baru kasih tahu setelah saya sudah daftar. Coba dia kasih tahu dari awal, saya nggak jadi daftar saudara. Iya kan saya kan malu saudara kalau kelihatan lemah, kan namanya ada jemaat namanya udah pendeta, berat sekali pun saya bisa, ya. Iya, makanya kadang-kadang ada jemaat munafik kurang bijaksana. Saya minta tolong dengan sangat, kalau ketemu pendeta langsung kenalin dirimu, shalom saya jemaat, gitu. Jangan udah lama baru kasih tahu. Kadang-kadang itu saya kemarin ke Bandung, bareng keluarga. Saya makan di daerah yang terkenal namanya Cibadak. Itu jalan, Cibadak Street. Iya, saya cari makan yang tempat makan yang buat saya rasanya aman. Karena sudah berapa kali makan situ kayaknya nggak aman. Iya, lagi makan tiba-tiba ada itu orang yang saya lagi makan, orang itu gini saudara, foto-foto, rekam-rekam, foto-foto, saya lagi makan, dia rekam-rekam, foto-foto. Rekam mana? Iya, yang kedua saya lagi makan, ditunjuk-tunjuk sambil liatin TikTok saya. Tunjuk-tunjuk gitu. Iya, akhirnya yaudah, saya cari tempat yang nggak terlalu ramai. Saya udah pakai masker, maskernya masker bengkoang lagi saudara, yang keras. Jadi saya makan, saya cari yang ada tiang gitu saudara. Saya cari yang nggak terlalu ramai, terus ada tiang gitu. Jadi udah kayak gini, saya makan di tempat yang nggak terlalu ramai, terus di tiang, jadi ketutup begini saudara. Iya, jadi aman dong. Saya lihat penjualnya nggak mungkin Kristen, kayaknya bukan jemaat, nggak mungkin Kristen. Saya lihat itu yang makan sebelah nggak ada yang liatin saya aman, kayaknya bukan jemaat juga. Di depan saya juga, di sana ramai, tapi di sini cuma ada 2 orang saudara, laki-laki dan perempuan. Ya udah, mereka juga nggak pernah lihat saya. Ya oh aman lah, ya udah. Saya makan berdua, saya makan soto enak. Pakai jeruk. Lapar ya. Saya makan asik banget saudara. Saya makan udah banyak banget makan nasi banyak. Memang banyak banget saudara. Udah tenang, selesai makan duduk dikit. Yang di depan keluar tiba-tiba, Pak Pendeta duluan, hei. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Kalau saya tahu itu jemaat kan dari tadi saya udah makan nggak begitu saudara. Saya pasti table manner saudara. Walaupun soto saya potong itu kuahnya. Jadi tolong ya kalau ketemu pendeta, kalau ketemu saya tolong langsung shalom Pak Pendeta supaya saya tahu cara bersikap. Iya. Saya pernah ke Manado, 3,5 jam naik pesawat, 3 jam 15 menit. Saya naik, nggak ada yang shalom, nggak ada yang apa, aman. Saya udah tidur 3 jam, pas udah mau turun, shalom Pak Pendeta. Yang samping saya, bapak-bapak, shalom Pak Pendeta. Saya Jemaat Tiberias, hei. Kenapa baru sekarang kau ngomong? Saya udah tidur baru. Nah ini personal trainer sama. Dia baru kasih tahu dia jemaat setelah saya sudah daftar. Mana harus daftar 6 bulan langsung lagi saudara. Tapi dia lagi saudara, dia suka bantuin saya. Dia bilang, Kak, jadi gini Kak ya. Ada saat dimana aku membiarkan kakak ngangkat beban ini sendiri. Mana gede banget lagi beban. Iya, supaya apa? Yang pertama karena supaya badan kakak jadi gede. Ya, karena memang itu tujuannya. Karena kalau dibantuin terus, dia bilang nanti tangan aku yang gede Kak. Ya betul juga sih. Tapi ada saat dimana dia membiarkan saya, karena itu adalah tujuan akhirnya, saudara. Dia tidak tolong saya, karena tujuan akhirnya supaya saya jadi kuat, saudara. Nah, saya mau bilang, saudara, tadi pagi Tuhan kasih saya hikmat begini, saudara, bahwa pertolongan Tuhan bukan tujuan akhir, tetapi pertolongan Tuhan adalah salah satu cara agar kita mencapai tujuan akhir, katakan amin. Ini Marseille 4 ayat 3, saudara. Jadi pertolongan Tuhan bukanlah tujuan akhir, itu hanyalah salah satu cara untuk supaya saudara dan saya mencapai tujuan akhir Tuhan. Salah satunya adalah supaya saudara dan saya jadi kuat, katakan amin. Jadi kalau Tuhan lihat bahwa kalau Tuhan menolong bisa bikin kita tidak kuat, bisa-bisa Tuhan seperti membiarkan dan tidak menolong, karena Tuhan mau kita jadi kuat, katakan amin. Jadi kalau hari ini Tuhan seperti membiarkan saudara dan saya mau bilang saudara, karena Tuhan mau kita kuat, katakan amin. Perjalanan gereja ini ada saat-saat di mana kita mengalami masa-masa yang tidak mudah. Perjalanan gereja ini ada saat-saat di mana sepertinya Tuhan membiarkan kita menghadapi masalah-masalah yang berat, saudara. Tapi saya mau bilang saudara, semuanya itu Tuhan izinkan untuk membentuk gereja ini jadi gereja yang kuat sampai hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan kenapa Tuhan mau kita kuat? Karena di balik kekuatan, baik secara iman dan karakter, kita akan siap dan layak terima berkat Tuhan yang besar. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan mau kita kuat supaya kita layak menerima berkat Tuhan yang besar. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Mike Tyson bilang begini saudara, sebelum kita pindah, imam musik boleh siap-siap. Mike Tyson bilang begini saudara, Tuhan membiarkan apa? Terjadi dengan satu alasan, bahwa apa? Semua itu adalah dan harus kamu lewati setiap. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan sepertinya membiarkan, Tuhan lagi mengingatkan kita. Yusuf pernah seperti dibiarkan Tuhan. Ketika dia dijual jadi budak, ketika dia difitnah masuk penjara. Tapi semuanya itu menguatkan dia. Doa saya, saudara saya menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang layak terima berkat Tuhan yang besar. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, apa alasan Tuhan seperti membiarkan kita? Karena kita tidak mengerti. Sama-sama bilang sama saya, tidak mengerti. Yesaya 55, ayat terakhir kita, ayat yang ke-8 sampai 9, dikatakan apa? Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, sebab dan demikianlah
Ayat 9. Seperti demikianlah rancanganku dari. Saya mau bilang saudara, yang ketiga, apa alasan Tuhan seperti membiarkan kita? Kadang-kadang sebenarnya bukan karena Tuhan benar-benar membiarkan kita, tapi kita nggak mengerti cara Tuhan dalam menolong. Makanya kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan itu. Dan akhirnya kita berpikir Tuhan membiarkan kita. Karena begini, sadar nggak sadar ketika kita berdoa, seringkali kita sudah set dalam pikiran kita bagaimana seharusnya Tuhan menolong kita. Contohnya saudara ngalamin keadaan sulit dalam ekonomimu. Kadang-kadang kita begini ya, kita langsung, Tuhan tolong aku Tuhan dengan dalam keadaan kesulitan ekonomi ini. Nah kita dalam pikiran kita sudah tahu, oh Tuhan akan menolong saya dengan either itu dari bos saya, dari keluarga saya, atau dari teman saya. Tapi ketika kita tidak melihat dari tiga orang ini menolong kita, kita pikir Tuhan membiarkan kita. Ada hal Tuhan bisa pakai siapapun bahkan yang nggak pernah kita duga untuk tolong kita. Betul ya? Iya kan? Tuhan bahkan bisa pakai orang yang sama sekali nggak pernah kita pikirkan untuk menyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Makanya belajar untuk jangan batasi Tuhan. Karena Tuhan punya 1001 macam cara untuk menyatakan pertolongan dan penyertaannya dalam hidup kita. Kalau saudara yang sudah lama ikut sesi saya, pasti sudah tahu, saya pernah punya keinginan jadi boyband. Iya. Memang itu memalukan sekali saudara ya. Tapi yang pertama saya sudah berdamai dengan diri saya. Yang kedua karena saya sudah tidak tahu malu lagi sekarang. Jadi saya pernah punya cita-cita, keinginan itu apa? Jadi boyband. Dan pada saat itu saudara, ada satu stasiun TV yang mengadakan audisi boyband. Dan kalau menang, jadi ini agensi Korea bikin salah satu stasiun TV, kalau menang berangkat ke Korea. Nah waktu itu saya udah Tiberias garis keras sudah. Iya, udah mulai melayani. Udah Tiberias garis keras itu kalau dibuka dada saya tulisan Tiberias sudah. Betul. Kalau tulisan belakang nih, Betos I'm in love. Iya. Di sini Ambon Uye. Iya. Jadi, saya bilang Tuhan, saya lihat gedungnya. Tuhan, Vini Vici, aku datang, aku lihat, aku menang. Karena Tiberias garis keras, saya bawa nyurapan nih satu gedung, saya urapi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ketemu orang-orang TV-nya, manajer, produser sama dalam. Ketemu agensi Koreanya, anyong. Dan akhirnya masuk final. Kenapa jadi serang begitu? Akhirnya masuk final, saudara. Memang pemain keyboard kalau kebanyakan nonton sinetron azab tuh begitu saja. Akhirnya masuk. Iya. Tetapi di final itu justru kalah. Iya. Kalian tuh baik banget tuh enggak? Kata, oh my god, kan ngerti banget perasaan aku deh. Dari semua jemaat sepanjang hari ini, hanya Betos yang Ada bapak-bapak, najis. Jadi gagal. Saya bilang, Tuhan, aku udah doa, ini satu gedung udah aku rapi, orang-orangnya udah berminyak-minyak Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan aku gagal Tuhan? Sebenarnya, kenapa saya pikir Tuhan membiarkan saya? Karena saya sudah batasi cara kerja Tuhan dengan apa yang saya pikirkan, saudara. Padahal Tuhan sudah bilang, jalanku di atas jalanmu, rancanganku di atas rancanganmu. Makanya ternyata Tuhan sudah siapkan pertolongannya seperti ini, saudara. Bahwa Tuhan membawa saya, emang mungkin gagal, tidak ke Korea. Kalau saya sudah latihan bahasa Korea, saudara. Iya, saya udah gincana-gincana, saya udah latihan. Iya. Opsa oleh sarangnya. Hai, gitu kan? Drakor gitu kan? Nih. Marhato. Iya, tapi Tuhan biarkan saya gagal. Karena ternyata begini, Tuhan sudah siapkan saya untuk apa? Nggak ke Korea, tapi bikin boybandnya di Jakarta. Iya. Dan akhirnya apa? Dengan sekarang hati, pas launching, pas debut, popularitasnya, kesuksesan juga nggak jauh beda. Iya, yang made in Korea sama made in Fluid, sama hasilnya. Iya. Tapi yang jauh lebih luar biasa yang Tuhan atur adalah begini. Kenapa rancangan saya bilang di atas rancanganku? Karena ternyata saya tidak perlu ke Korea. Saya tetap jadi boyband bisa sampai pada tujuannya. Tetapi saya tidak perlu tinggalkan pemahaman saya. Makanya setelah karir entertain itu selesai, saya terus melayani sampai hari ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan.
Jadi makanya kalau Tuhan sepertinya membiarkan, percayalah, Tuhan tuh bukan Tuhan yang diam. Dia punya 1001 macam cara menolong kita. Walaupun kita nggak ngerti, belajar untuk tetap percaya, katakan amin. Sebelum saya tutup bahasa sedikit, ada satu kesaksian singkat saudara yang saya rindu bagikan buat saudara adalah ada saat dimana saya pengen banget punya mobil, saudara. Saya pengen banget bisa punya mobil pada saat itu. Dan pada saat itu saya sadar kemampuan saya belum mampu. Dan ada sebuah mall di daerah Jakarta Barat. Saya nggak usah sebut nama mallnya, cukup sebut saja dia CL, saudara. Ya. Dia bikin undian, kalau belanja berapa dapat poin untuk undian mobil, saudara. Jadi, oh Tuhan, aku butuh mobil Tuhan buat pekerjaan waktu itu, usaha, pelayanan juga waktu itu. Tuhan, aku mau mobil Tuhan, dalam nama Yesus. Ya, pengen banget. Dan seperti yang saya bilang, saya udah Tiberias garis keras, saudara. Ya, jadi brosurnya itu, saya urapi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sampai hilang gambarnya, saudara. Yang saya punya iman pindah dari brosur ke garasi, saudara. Belum pernah kulihat iman sebesar itu di antara orang Tiberias, saudara. Ya, terus kan mobil itu ditaruh di mall. Taruh di mall di tengah-tengahnya, setiap hari saya datang ke mall ini. Setiap hari. Kan ada yang jagain. Kita nggak boleh ketahuan, harus berhikmat. Jadi, di tengah-tengah kan banyak orang lihat tadi. Tak berdaya, bila harus. Iya, saya urapi, karena yang jagain. Mungkin dia bingung kenapa tiap hari mobilnya berminyak ya. Oh no, tibalah hari H-nya, saudara. Pas hari H, mallnya ramenya bukan main. Rame banget, ternyata banyak banget yang pengen itu satu mobil itu, saudara. Saya naik ke lantai paling tinggi, lantai 5, saudara, dari atas saya doain. Kalau saya lihat ada yang juga tumpang tangan, saya dalam nama Yesus. Saya nggak boleh kalah dalam nama Yesus. Dan ketika nomor itu diputar, dan ketika keluar, iya nggak dapat, saudara. Ini cerita sedih kenapa saudara ketawa. Saya sampai Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan aku gagal menang undian mobil itu? Saya rasa, Tuhan kok membiarkan aku ya? Tapi ternyata begini, saudara. Tuhan bukan membiarkan saya, tapi Tuhan nolong saya dengan cara yang berbeda. Tuhan gak membuat saya menang dalam undian itu, tapi Tuhan berkati pekerjaan saya, usaha saya, bisnis saya, sehingga saya bisa beli mobil sendiri tanpa harus menang undian itu, saudara. Tuhan perlengkapi dengan kemampuan yang lebih lagi, dan itu jauh lebih baik, saudara. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, hidup kita, kalau Tuhan sepertinya membiarkan, saya mau bilang, saudara, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Cuma kadang-kadang caranya saja berbeda, dan kadang-kadang karena kita nggak ngerti, kita tidak melihat. Tapi walaupun dia Tuhan yang terkadang sulit untuk dimengerti, belajarlah untuk tetap percaya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, Tuhan nggak menuntut setiap kita harus semuanya mengerti jalan Tuhan. Yang Tuhan mau, kita selalu percaya bahwa jalan Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, sekalipun dia Tuhan yang terkadang sulit untuk dimengerti, dia tetap Tuhan yang selalu dapat dipercaya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, percaya cara Tuhan, percaya rancangan Tuhan, caranya rancangan selalu yang terbaik. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah, yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan.